بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفاضة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وفي الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا رب في القبر والشهد وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وأهلي وأصحابي الكرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي يا ويل يا أحد يا صمد يا فرد يا وتر اللهم افتح أسرة قلوبنا بذكرك وأكمل نعمتك علينا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bila afaqi wa hayata ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Pertama-tama sedang kami muliakan Syekhul Majlis beserta keluarga beliau Ustaz Habib Muhammad bin Nasr Al-Qaf dan juga Al-Habib Abdullah Al-Akhirin, Al-Habib Jamil Al-Madini, Al-Habib Abdullah Nasr, dan juga Syekhul Bait, Syekhul Haja, Ustaz Syakrawi, dan juga Ustaz Sudipto, dan tak lupa juga dan sekalian. Semoga guru-guru dan kaula, guru kerajaan sekalian, keluarga dan kaula berdoa dan saja Allah Taala. Paling lancang umur ila qawmi ahli ila qawmi sahabi Muhammad syariah fi khairil wulufi wa'afiyah wa sururil umur. Masyaallah Taala kesehatan dan sifat taman ajilan la yaqdiru saqaman wala alaman wala ilana. Dan berlaku Allah Taala ilaika fi safar wal qadar min syarril ain wa min syarril adab wal hasidin wal zalimin wa min syarril fitani wal mihani was sihri ma dhahara minhu wa batan min syarri kulli dhi syarr. Amin ya rabbal alamin. Benar mohon juga dan kalau bersenang saja dari Allah wenfa'una memberikan manfaatan kalatan bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafaatihi wa imdadatin bi darajati wa hujjati bi darajati wa mafaratihim wa nadharatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang makin yang oleh pengajaran saja kepada yang masih diberikan taufik hidayah inayah ma'unah dari Allah Taala
sehingga Nabi salong-bolong agulungku tempat insyaallah dipenuhi dengan keberkahan datang dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam mungkin kadang tunika ngaji kitab fikih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha. Satu bab daripada ilmu, ciri kalaban seseorang. Ketika seseorang itu mempelajari satu bab daripada ilmu agama, maka khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha. Hal kata nikah lebih bagus daripada sekenat dunia. Sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan, man ja'ahul maut wa huwa yatlubu ilma liyuhyiya bihi al-islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Ketika sekolah bersama dengan nikah nyari ilmu, kalau berniat liyuhyiya al-islam, berjona keakui mau di agama Islam, menyiarkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, maka tentulah bersama dari nikah bakal oleh fil jannati darajatun wahidah. Jadi derajat itu orang yang nyari ilmu kalau niat kegalaman mau di agama Islam, wa baina, maka derajat antara para nabi kan itu cuma beda situng derajat. Malah muka tentulah bersama dari nikah termasuk daripada hadis itu. Amin ya rabbal alamin. Terus baca situ ulama juga bukan termasuk sahabat tapi odi zaman Rasulullah, namun di masa hidupnya Rasulullah orang yang nikah agamanya Yahudi masuk Islam ketika ampun Rasulullah saja. Jadi kan itu hanya Ka'ab bin Ahbar. Napa kebuna beliau, "Lau anna thawaba majalisil ilm ulama بدل الناس لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذي إمارة إمارته وكل ذي سوق سوقه." Tabuna Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu, beliau tabu seandainya pahala majlis ulama Indonesia nampak padam dan oleh bersama saja, maka oleh bersama saja tidak lakukan pasti akan saling membunuh satu sama lain. Arti ada tujuh majlis ulama. Hatta yatruka kullu di imaratin sampai setiap orang yang andi pedagang setiap orang yang andi imaratahu wa kullu di sujud syukuhu, sampai orang yang andi perdagangan, andi usaha. Aneka bakal ada di usaha, berusaha di pasar pasti ada di pasar. Seandainya nampak, tapi kalau tak nampak, kita kalau bersama saja pahala majlis ulama, maka tak sampai terjadi hatta kata dosa, tak sampai terjadi saling membunuh. Tapi alhamdulillah kalau bersama sudah nikah, pakuli sareng Allah, dipergerakkan sareng Allah, beri hidayah sareng Allah, beri pertolongan sareng Allah, bisa alengki majlis ilmu berpikir. Majlis ilmu berpikir kan itu termasuk riyadhun min riyadil jannah, termasuk taman daripada taman-taman surga. Meskipun ulama berdemotor riyadhul jannah kan itu nikah, ini majelis zikir, majelis zikir. Berdemotor juga majelis ilmu. Jadi kan kalau sambil kan itu nikah oleh majelis zikir dan majelis ilmu. Alhamdulillah. Kali itu nikah makin dapat ke pembahasan tentang harumnya orang yang sedang dihadas ngakui neku atau banyeting nyambi Al-Quran. Anika dapat ke pembahasan nomor 5 halaman 144. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana Qur'an wa tafsirun fi kitabil wahid. Jadi mana Nabi baca Al-Qur'an sareng kitab tafsir dalam satu kitab. Misal mana Nabi simut kota bahasa pun mereng kajian tafsir Jalalain. Kasakan pada huruf-huruf selain huruf Al-Qur'an. Misal seperti tafsir Bagawi, tafsir Baidawi, tafsir Munir dan lain-lain kitab-kitab tafsir kasakan pada huruf Al-Quran dan huruf-huruf tafsir. Pas hitung dalam situng kitab. Bagaimana kalau bersama dengan nikah hukum mana pun kitab nikah? Maka itu bagi
fayajuzu mashu wa hamluhu, maka oleh nyeting bengibeh kitab kadi nikah se bersatu dalam situng kitab pada ayat Al-Qur'annya. Idza kanat huruf tafsir aktsar min hurufil Qur'an, tapi dengan syarat huruf tafsir kadi nikah lebih banyak daripada huruf Al-Qur'an. Huruf tafsir lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, terus kenapa mun Al-Quran dan itu kan kita baca Al-Quran seterjemahan. Apakah itu dikatakan tafsir? Padahal itu cuma terjemahan. Mungkin misalnya Ustaz Sito atau Ustaz Sofami bisa dijelaskan tentang masalah naku Al-Quran. Atau naku Al-Quran Yasin contoh. Sebelum terjemahan tapi beda Latinnya. Yasin huruf Ya, A, S, I, N. Nah, itu kan bukan tafsir itu. Nah, itu bagaimana nanti hukumnya menyentuh Al-Quran seperti itu. Wa amma idza kanat tusawihi aw aqalla minhu fa yanhumul mashu wal haml. Tapi mun manabi ayat huruf tafsir agak ditonika lebih sakoni atau lebih banyak daripada huruf Qur'annya, atau lebih banyak huruf Al-Qur'annya daripada huruf tafsirnya, atau tusawi atau pada misal ayat Al-Quran gak ditonika huruf sana ibu misalnya. Kan gue dengar ulama itu, minggu lu pondok pak, cik sana ibu. Nama ibu, nama tos mungkin. Nah, berarti ini huruf ayat Al-Quran gak ditonika dari juz tung sampai juz 20 nama ibu nama tos sekitar 6. Ternyata huruf tafsir itu kan ketika dihitung sama dengan huruf Al-Quran gelap. Maka kan kau udah sampai gak ditonika haram nekuk kitab tafsir gak ditonika. Apa boleh lebih sakoni? Maksudnya lebih sakoni huruf tafsir daripada ayat Al-Quran. Tapi pada ulama matur perbedaan tipis tafsir Jalalain seorang ayat Al-Qurannya kata huruf tafsirnya seorang ayat Al-Qurannya itu beda semuanya berat tidak situng atau dua huruf. Makanya pada ulama matur tak poron tak boleh nekuk kitab tafsir Jalalain. Terus yajuzu lil muhdis wal mubarakil mushaf bi'udin la biyadi fa yahrumu walau lafa alaihi firqa. Ketika engkau lebih sampean kan itu ngaji misalnya. Atau ngajari anak-anak ngaji moro pas kebetulan tak di wudu. Maka engkau lebih sampean kan itu tak boleh membolak-balikkan kertas daripada ayat Al-Quran. Tidak boleh membolak-balikkan kertas Al-Quran. Boleh membolak-balikkan tapi dengan bi'udin, ngakui kayu. Jadi boleh tak nyetir tidak bersentuhan langsung dengan tangan. Wadahwihi atau semisal kayu. Misal bolpen. Jadi lembaran tak ditonika boleh ngakui bolpen ngakui alat pokoknya. Maka hal itu boleh. Labiyadi bukan kalaban tangan. Fayahrumu walau lafa alaihi firqa. Maka haram walau lafa meskipun melikat alaihi atasnya tangan firqa. Lembaran kain misal. Kaulah ngakui misal gamis. Nah nikah misal. Ngaji morok ngajar nak kana. Karena abad ni kata di wudu pas nyentuh Al-Quran terus abad ni kepah ngakui kain. Padahal tidak bersentuhan langsung kalaban tanah tanah galaban Al-Quran, maka walau fa'alai firqah, maka haram tetap tak boleh hal kak ditonika dilakukan. Atau yang sapu tangan, bodoh orang yang sapu tangan karena di situ tidak dikatakan hamlun, tak ikut kaki nyambi sapu tangan, tapi pasti dikatakan memakai sapu tangan. Beda dengan ketika ngakui HP misalnya ngakui kaju, ini jika dikatakan hamlun ngibah. Tetapi teman itu dikasak apapun apa tapi melakukan sapu tangan meskipun tidak bersentuhan langsung karena benar Al-Quran, maka hal itu tidak boleh. Nikah haram. Saudara betul, yahrumu maslu wa hamlu ila qatil mushaf. Haram menyentuh menyembih talena Al-Quran. Jadi Al-Quran saya berada talena untuk pembatas atau benar hei ampun ngaji debat kamar. Saya ngaji. Macam tak ngaji kira tak warning kalau benar talena. Nikah haram mesti nikah. Au kharitotihi au sundukihi, atau ransel atau kantong Al-Quran atau sunduk lembarin Al-Quran. Kan beda Al-Quran nikah sebenarnya cerita negara kan kantong rasanya mana?
Nah, nikah kadin nikah tidak boleh kita sentuh. Fayah rumu. Idza kana fi mushaf wa qad uidda lahu. Apabila ada dalam rangsel atas atau lemari mushaf dalam pada mushaf wa qad uidda lahu. Ben lemari kadin nikah sareng kantong kadin nikah disiapkan memang khusus tempat meletakkan Al-Qur'an. Nikah banyak masjid-masjid atau baik musola. Misal ketika asa, misal pada lemari, kasakan khusus. Kenapa? Al-Quran pas sampai penting kaulanya tinggal di wudunya tinggal lemari kasa, maka hukumnya haram. Lihat hukumnya haram karena uiddalahu. Tempat tersebut sudah memang disediakan khusus untuk Al-Quran. Wa illa fayajuz. Tapi mana di tempat kelak kadin nikah random tak khusus untuk tempat Al-Quran, maka yajuz boleh. Jadi misal pada lemari tapi banyak ketat sarang Al-Quran tidak diniatkan khusus untuk menyimpan Al-Quran, maka bukan itu boleh di situ lemarinya karena tidak dikhususkan untuk Al-Quran. Terus alladzi yahrumu bil janabah wal haid. Perkara-perkara yang haram elaksanaki elakoni ben orang junub atau orang saya haid. Isnani kali itu ada dua. Ada dua perkara yang haram elaksanaki elakoni sareng orang junub ben orang haid. Yang pertama al-lubtu fil masjid. Nengeneng masjid. Berdiam di masjid. Wa mithlul lubsi at-taraddud. Pada hukumnya sama hukumnya dengan diam di masjid, yakni at-taraddud mondar-mandir. Berarti pada orang junub atau pada orang bini haid masuk ke masjid mondar-mandir di dalam masjid. Wa yajuzul murul lil junub. Jadi yang haram dari nikah nang toju niat toju masjid abid ben mondar-mandir masjid. Wa yajuzul murur lil junub. Wa kadzalika lil haid. Oleh hukum murur nikah beda dengan taraddud. Taraddud kira adu betul. Mun murur lebat labang gasak, kalau lebang gasak. Jadi cuma kampung lebat. Nah, numpang lewat. Maka hukumnya yajuz oleh. Wa kadzalika lil begitu pula hukum oleh bukan ketika lakoni sareng orang bini said ketika cuma murur. Tapi ketika idza lam takhaf talbizal masjid, ketika tidak ada rasa khawatir keakui ngotore masjid. Maksudnya ngotore masjid takut sing bini gelek pangapora haidnya darahnya deras. Akhirnya netes ke masjid. Nah, itu termasuk talbizal masjid ngotore masjid. Ini kata oleh ngotore masjid kata oleh kan banyak di kadang datang kaulah atau orang-orang masak masjid korokan pas bujengan. Ngelakar ya masjid. Jadi itu kan termasuk mengotori masjid. Jadi dengan terus qiraatul Quran di qasdil qiraah. Tak oleh baca Al-Quran bagi orang junub maupun orang haid ketika tujuannya memang niat maca mausah Al-Quran. Ai bi qasdil tilawah. Tujuannya maca memang ad-dirasah atau tujuannya kakui ajar. Wali qiraatul Qur'ani halat. Ben ketika orang baca Al-Quran ini kan ada beberapa keadaan. Jadi misal bagaimana hukumnya bagi perempuan syahid tapi dia hafidhah. Orangnya hafal Al-Quran. Sedangkan mun hafalan tak murojaah tak ulang anika bisa lupa. Lalu dia baca Al-Quran, bagaimana hukumnya? Apakah bagi orang yang haid baca Al-Quran itu haram atau tidak? Maka di situ diperinci hukumnya. Darotan yaksidul Quran faqat fayahrum. Ketika ring bini ka ditoni kau tak bereng junub. Tujuannya cuma ngangkui, ngangkui maca Al-Quran toh. Kaulah niatnya maca Al-Quran. Maca Al-Quran toh tidak dengan dibarengi dengan yang lain. Maka hukumnya fayahrum, hukumnya haram. Misal maca ketika ditoni tadi baca Rotibul Haddad. Di dalam Rotibul Haddad itu ada ayat-ayat Al-Quran. Misal pada ibu-ibu atau muslimah syahadat pengajian tadi nikah haid, lalu membaca zikir yang tadi itu tapi dengan tujuan membaca ayat Al-Quran, maka hukumnya mereka haram. Wa taratan yaksin ghairul Quran.
Dan terkadang orang ngaji Al-Quran nikah niat benih niat maca Al-Quran. Contohnya kal istisqa, pengobatan. Misal pada yang ini kali nikah manci, minta doa, membaca ayat Al-Quran, ayat kasih sakit ya no beres. Kan macam-macam ayat-ayat Al-Quran kasih mos ayat Al-Quran. Tapi kal istisqa, wat tahassun. Ketika itu nikah tadi akhir, tapi keangku tujuannya tahassun aja lo abang ini apa? Wat tabarruk, untuk alat berkah. Ada tahlil dan lain-lain. Itu mulai mempering bini haid. Kita kudu tahu cara-cara ketika tahlil dan ketika membaca zikir seperti tadi. Tak kok ketika nyampe ke bacaan ayat Al-Quran kan kita dari Indonesia pas niat baca ayat-ayat Al-Quran. Apa yang mau mana niat dan niat istisqa, tahassun, tabarruk, maka hukumnya boleh, tidak haram. Wa taratan yaksiduma. Terkadang yang punya itu atau barang lagi junub nikah tujuannya waduana. Ini kenapa ya ini niat baca Al-Quran sekaligus niat istisqa ataupun sekaligus niat tahassul ataupun sekaligus niat tabarruk. Maka hukumnya fayahrum, haram. Wa taratan yutlik fala yahrum. Tapi umpama Nabi tak niat sekali. Pokok macam itu. Tak niat baca Al-Quran, tak niat tabarruk atau membentengi diri atau pengobatan. Maka hukumnya fala yahrum. Karena itu tak haram. Alladhi yahrum bil haid faqat arba'atun. Bagi orang yang haid, aneka berdebat perkara, seorang haid dan nikah tak boleh melakukan 4 perkara ini. Haram bagi perempuan haid melakukan 4 perkara ini. Pertama, shaum puasa. Nikah pun masyhur pun menikapi. Fa'idan qad adzamu halalah shaum walau qabla al-ghusli. Seandainya orang menikah di nikah suci sebelum masuk waktu subuh, meskipun tak mandi, tak hadus besar, tak mandi raja, maka hal itu boleh untuk berpuasa. Al-murul bil masjid idza khafat talwithahu. Seperti yang tadi, yakni melewati masjid ketika khawatir mengotorinya. Berarti kalau tidak khawatir mengotorinya, berarti boleh, karena itu mafhum mukhalafahnya seperti itu. Duna lubsi tabi'in, bukan untuk diam. Yang ketiga, tolak cerai. Nah, nikah. Yang bini haid, nikah haram untuk melakukan cerai. Kenapa? Di dalam kitab Mu'min Muhtaj itu dikatakan karena mau bini haid pas cerai itu malah memperlama masa iddahnya si perempuan. Tapi cerainya tetap jatuh sah. Misal dari laki bini haid cerai, tetap jatuh cerai dan sah cerainya, namun haram. Wa yusamma tolak al-bid'i. Ketika orang alaksanakan tolak nikah, ketika di masa itu perempuannya tolak nikah dikatakan tolak bid'i. Jadi tolak pada tolak sunni, pada tolak bid'i, pada dua. Tolak sunni sareng tolak bid'i. Napa tolak sunni kan nikah? Tolak yang dilakukan namun sesuai dengan aturan-aturan syariat. Mana bitolak bid'i nikah cerai tapi tak sesuai kalaban aturan-aturan syariat. Wa huwa an yutallika ar-rajul imra'atahu al-madkhul biha wa hiya haid. Yakni mencerainya seorang suami terhadap istrinya al-madkhul biha, ampun abolong dedung. Wa hiya haid au fi tuhrin jamaah. Sedangkan si bini gelak haid au fi tuhrin, atau si bini kan itu nikah di masa sucinya jamaah bercelaki abolong dedung. Fatallaqu yahrum walakinnahu yanfud. Maka tolaknya itu haram dilakukan namun tetap sah. Misal ada yang laki kan itu nikah, adik bini ketika di masa sucinya si bini nikah dikumpuli. Setelah dikumpuli pas diceraikan, maka itu hukumnya haram. Kenapa? Dikarenakan kemungkinan si bini nikah bisa-bisa hamil, bisa-bisa SC. Nah, adik kamu ngejak SC pas dengar nih kan. Terus fatolak yahrum walakin yanfud. Talaknya haram tapi tetap sah. Wa yajuzu an yakuna badal inqita' ba'da inqita'i bil haid wa qabla al-ghusl. Boleh mencerai istri setelah terputusnya darah dari haidnya meskipun sebini kan bila kita hadus raja, kita pagi raja.
Alhamdulillah gitu, sampai tenggol sampean melaksanakan ataupun sampai mengalami perkara perceraian. Meskipun halal kebun Nabi perkara halal, tapi paling dibenci sama Allah adalah perceraian. Nah, namun ada beberapa keadaan yang memang meskipun dalam keadaan dia haid itu tetap boleh dicerai, tidak haram hukumnya. Seperti khulu. Apa itu khulu? Saya bini minta cerai kasih laki. Bi'iwadi. Pas laki minta tebusan kasih bini, iya cerai mau sebentar. Buat nak kau akan TPC sekian. Nah, jadi si bini minta cerai, si bini mengugat cerai kepada si suami. Maka hal seperti ini itu meskipun si bini haid, nifas dan lain-lain tetap tidak haram hukumnya dan boleh. Karena permintaan dari si perempuan. Ataupun idza kanat ghairu madkhul biha li'annaha la'iddataha, ataupun guru akabin misalnya. Guru akabin. Pada orang guru akabin tapi kita tedung abolong. Pas cerai, maka itu boleh karena la iddatalah. Karena tidak ada iddah. Tapi bisa tidak ada iddah dikarenakan saya bini kita abolong deh. Saya beriddah karena abolong deh. Apa hikmahnya iddah kan itu nikah? Setelah diteliti oleh ilmu kedokteran, bersihnya asar ataupun janinnya perempuan itu dari suaminya itu sekitar 4 bulanan. Jadi bersih kan itu nikah. Makanya buat orang Jerman, orang Amerika, orang luar negeri, orang kafir, anika sebini ala kek, andi anak. Ternyata anak-anak nikah ketika dites DNA benih norok lagi benih norok pak napas lain tes DNA. Yaitu karena kalau orang kafir tidak melaksanakan masa iddah. Akhirnya si anak saya pertama ternyata dia anak lain, dia anak sampah, jadi abang marajanan orang. Nah itu hikmahnya daripada masa iddah. Terus yang keempat yang tidak boleh dilakukan di masa haid, yakni al-istimta' wal mubasyarah bima baina surrah wa rubba. Nah ini kan masalah kayak gini nih kan. Tapi kan pernah lagi begini tapi ini insyaallah. Al-istimta' beda. Al-istimta. Gimana? Istimta. Senang. Agak jauh. Oh, pahaman kasar daripada kau senior kan. Wal mubasyarah. Abolong tedu. Wal mubasyarah atau bersentuhan bima baina sirra wa rubba. Antara pusat penuntut intina daripada hal kali itu saya oleh sampai bersetubuh dukul. Tapi kalau pemberak misalnya nyium istri dan lain-lain mau kena benih di dukul, maka itu hukumnya boleh tidak haram. Mungkin hanya itu bisa disampaikan. Kurang lebih dari seorang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang dan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak apa yang dijatuhkan suami apa istri jadi kena haram. Apa saya laki, saya lelak, apa saya tolak, apa dua-duanya. Yang menjatuhkan telak ya? Apa beda dengan yang lain? Kan kita tadi benci. Jelas tak haram jalan ulu itu. Mensabung mengacu dekat hulu itu berarti yang kena hukum adalah suami. Sementara kalau istri yang minta tolak kena haram. Tapi yang dijatuhkan cerai si haram dan tidak salah ke. Mana bimut berarti saya campur sedih ini. Ano? Mana bimut berarti saya campur sedih ini. Quran. Ada lagi ikut Ani. Perempuan panjang sudah ikut ani. Karena mana bicut mulai yang memaksakan itu kampi ditelak, kan itu dari segi bini dengan bi'ewadin bisa kayak itu jatuhnya keharaman neka kasih bini.
Jadi kalau memang cat mula jatuhnya telak nikah murni dari selake, berarti selake yang dikenal. Pas boleh saya yang sudah mutarajim apa saya ampun diterjemahkan dalam bahasa Ajami yang mana nikah memang kengeng jamhur ulama itu memang sepakat kangkui ngenge ngaki menyentuh. Tidak boleh cuman dubi, tidak boleh. Karena apa? Karena itu ada berkaitannya. Bukan saya menyentuh Al-Quran. Saya Wirul Arabiyah. Wirul Arabiyah ya justru intar jamhur ulama haiku tabarul mutarajimut tafsirul ma'ani. Jadi kalinto yang dimaksud kalinto kehormatan daripada Arabnya. Saya maksud tujuannya yang gitu. Jadi mana biarpun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada kehormatan dalam bahasa Arabnya. Jadi tetap kalinto diperbolehkan. Terus ini mana bi tentang masalah nikah boleh? Talwis, mereka jelas namun ini masalah talwis. Mereka juga ada perbedaan menjima istri, ya. Menjima istri dan menelak. Nelak mereka kan kayak gini. Sampun apa kena kayak gini? Kalau belum muslim, Saya burung kayak ya gini. ini bila. Nah, Walaupun belum muslim bisa. tapi mana bi ajimat totok ke napa? Ajimat totok ke dera kalinto. Sabluna agus kapun haram. Aji makna kan pun haram walaupun ikidail tetap itu haram. Totok ampun derena tapi sebelum adus patun haram. Jadi mungkin negatif pada perbedaan boleh ikhtilaf pada mungkin. Ini cuma kan itu Nabi dari Imam Ibnu Hajar kan itu memutlak. Haram ya. Gimana bitahlil sahabat nikah bagi orang lain apa angsalkan dengan kita memang asal sengaja memang murni membaca Al-Quran. Karena tahlilnya kan di sini Al-Quran saja jemaah. Yang itu kalau mencoba pagi Ustaz. Mengkatip. Kemudian sana banyak anak ya banyak karena terkadang sebagai iya jadi banyak apa Penjabaran waktu keterangan sama nikah. Mas Al-Quran ngureng itu kan haram lah. Kalau mungkin keterangan ya. Ketika mungku orang Mas Al-Quran sesuai kata makhluk yang berubah ilmu tajwid. Sesungguhnya mau jenazah ibu baca Al-Quran. Tapi mungku orang tidak tepat tajwid bermakna hurufnya. Tak usah masak macam Al-Quran, lebih bisa salah membaca Al-Quran. Karena bunyinya Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid bermakna huruf, tak yang ikut bunyinya Al-Quran yang ikut baca Quran mungkin. Demikian. Tak yang ikut bunyinya Al-Quran. Saya yang maksud Al-Quran saya baca sesuai dengan tajwid huruf sesuai dari keinginan. Mungkin keterangan. Letusan tak salah membaca Al-Quran lebih banyak daripada letusan penjama baca Al-Quran karena juru lebih bahaya pun. Benminggu yakin mana? Artinya si mula tak ada orang. Mula salah tak yakin baca Al-Quran karena bacanya tidak sesuai dengan negara pentingnya. Itu saja. Second. Bila pun salah makhraj
ngobrol dengan mati. Termasuk terakhir salah harokat, bahkan bisa jadi murtad dan benar. Ini Al-Quran ya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu inalaika naguji basira. Ada kan Nabi Ibrahim basira pangeran Ibrahim Nabi Ibrahim budi ibaca rabbuhu sesuai. Ia ada idibtala Ibrahim mun pas Ibrahim wa idibtala Ibrahim rabbuhu enalaika naguji basira Nabi Ibrahim dekat pangeran Allah. Nanti Nabi Ibrahim menguji bagaimana? Contoh kayak dia, hayya 'ala sholat. Karena kan mau dibawa syukur di paman saya. Ane kan mereka tak mampu tak mampu sebenarnya jadi kayak Allah mau dibawa syukur amani he. Padahal semacam he mun ada. Mun pas kun angkat sholat tanpa paman mereka. Nega jauh maknanya. Mun hayya 'ala sholat, saya merdeka maknanya antena tore saya sholat mun pas sholat nega tanpa merdeka kenapa antena tore saya kan rakaat maknanya ada saya ada materi hayya mun hayya pahala merdeka. Ayat sholat mereka saya lagi sholat larang kedua. Jelas ya. Kalau kan kita berikan pada Allah Akbar, menurutlah tak parah. Ini makna bagus makna. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Mun pas abadna tak parah jangan sampai sahur saat itu. Sama yang Allah Akbar. Kan? Terkadang bila ada mereka terlalu bisa kita lanjut. Mun itu pas tak boleh berjalan orang juga. Bapak kan itu. Andai kata jauh, mun apa naik badan, Allah panika kuba geduk. Ngocak kau orang biasa, ambil kuba. Jadi kan ngocak ni. Bapak korban dia begitu. Buat apa dalam kuba? Apa Allah mereka pakai? Ini kan, sehingga kita pas mereka terhadap mati, tu salah macam lebih rajin saya punya masa kita karena hebat benar. Innama yashallah min ibadihi ulama. Santuna mustena. Takut dari Allah sabab ulama. Mun pas siada innama yashallah hu. Budi pas al ulama kun kuat. Sabab mustena. Takut kepada Allah lega ulama. Salah harokat di sana pun negeri, salah memperoleh dulu. Ya, coba aja karena setiap antar udah masa Quran. Nah, akan lewat dari niat. Iya kan, iya kan. Mau tak dulu iya. Mau iya kan, cuma dekat dulu dan artinya. Nak dulunya wa iyyaka bin cuma ada kajunan artinya nasta'in mun pas kita sendiri iya kan ya mana sonara usyam di mana maknai dan sonara are artinya itu benda sonara are artinya Allah yo saya kata tambah. Ya Rabbana karabna bi'annana karabna wa annana asrafna lana asrafna fatum alaina tawbatan li kulli haba wa surlana al-awrati wa amini al-rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ilil khilani wa kulli dhi mahabba amdiratin awsuba wal muslimina ajma'amina rabbi isma fadlan wa judan man allabi
Alhamdulillahi rabbil